Bisa di-share ya. Baik. Ya, kita akan sedikit membahas tentang perilaku ekonomi pada tatanan baru dalam perspektif Said Nursi. Di sini nanti kita akan bagikan slide-nya, presentasinya. Jadi ada problematika manusia saat 3 bulan terakhir ini dalam dinamika new normal. Pertama, problematika manusia sekarang ini terjebak dengan internet. Kita sudah masuk ke dalam dunia generasi 4. Jadi dari setiap 10 orang ada 4 orang yang aktif di media sosial. Manusia saat ini, orang kita bisa hidup tanpa ponsel paling lama 7 menit. Kemudian ada 60% tak punya rekening tabungan, tapi 80% punya ponsel, punya handphone. Dan setiap dari kita rata-rata ini dari studi industri produk, setiap dari kita mengakses internet lebih dari rata-rata 8 jam, 10 jam per hari, bahkan ada sampai 12 jam. Lanjut. Kemudian seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak Jokowi, Pak Presiden, sekarang ini jumlah populasi Indonesia 267 juta jiwa. Pengguna internet di Indonesia itu ada 132, masuk sampai 133, 135 juta jiwa ya. Kemudian yang mengakses sosial media ada 100 juta. Ini orang Indonesia aja. Dari sini kita bisa melihat ini adalah banyak problem, tapi ada peluang bagi kita untuk menegakkan dakwah dan juga sesuai tuntunan Ustadz Said Nursi, bagaimana kita menata hidup lagi agar bisa al-iktisad, berjiwa hemat, bertindak dan berperilaku hemat. Nah, karakteristik di era normal baru saat ini, sekarang yang terjadi adalah banyaknya virtual meeting. Ini sangat membantu kita untuk terus melafazkan tauhid, melafazkan ayat-ayat Allah. Kita mengaji, kita mengkaji. Ada banyak virtual meeting, kita bisa banyak menimba ilmu dari adanya virtual meeting ini. Yang kedua, minimize mobilization. Kita meminimalisir mobilisasi kita. Kita saat di rumah 3 bulan, ada bahkan kawan-kawan itu di Kairo, bahkan wakil dubes juga aktif, produktif untuk menulis buku. Yang ketiga, kita saat sekarang ini mau keluar rumah harus pakai masker, harus kita cuci tangan. Yang keempat, kita harus bisa menjaga jarak, jangan sampai kita berkerumun atau berdekatan sehingga bisa terjadi infeksi atau terjadinya penularan virus. Kemudian dalam sisi lapangan kerja, ya, lapangan kerja yang terdampak selama COVID ini yang meningkat adalah perdagangan e-commerce. Orang dengan pakai WA, pakai Instagram, pakai Facebook, orang udah bisa jualan. Artinya penjualannya lebih meningkat ketimbang sebelum adanya pandemi ini. Jadi pendekatan penjualan secara online udah sangat melejit. Mungkin dulunya dalam satu keluarga hanya 1 orang, sekarang bisa menjadi 2-3 orang. Kemudian juga yang meningkat adalah logistik, ya, bahan pangan pokok. Ya sebenarnya kata Pak Nasrul tadi, kita kembali lagi pada apa jadi kita. Kalau Abraham Maslow kan sandang pangan ya, plus keamanan sosial. Nah, ini semua dalam lingkungan kita, dalam lingkungan keislaman, kita sudah ada maqasid syariah. Bagaimana kita menjaga jiwa, bagaimana kita menjaga harta, bagaimana kita menjaga kehormatan, menjaga tanah dan hak milik. Kemudian yang meningkat juga adalah bisnis cleaning service, bisnis kebersihan. Jauh sebelum sekarang ini di 1400 tahun yang lalu, baginda Rasulullah SAW sudah banyak memberi kita nasihat agar kita selalu menjaga kebersihan, dan itu ternyata menjadi bisnis yang sangat menggugurkan dan menjanjikan pada saat-saat sekarang ini. Adanya bisnis kebersihan, alat kebersihan, dan juga deterjen, semua itu
memberikan profit bagi kehidupan kita sekarang. Dan yang menurun tadi seperti disampaikan Pak Nasrullah juga, ada hotel, travel, bioskop, properti, meeting di hotel, eksibisi, itu semua sudah benar-benar menurun dan harus merubah gaya ekonominya kalau ingin tetap maju ke depan. Berikutnya, nah dalam perspektif iktisad, dalam tinjauan pandangan yang disoroti oleh Syed Nursi, kita mungkin akan bertanya-tanya, kenapa dalam kitab Alamat itu yang langsung dibahas oleh Ustadznya Syed Nursi langsung masalah al-iktisad, masalah risalah hemat. Ada apa ini? Jadi kita lihat juga kondisi saat itu setelah Perang Dunia, sebelumnya orang berpoya-poya, negara-negara di sekitar Turki dan juga mungkin di negara-negara berkembang saat itu, sifat boros itu sangat tinggi. Makanya ini juga ilham bagi Ustadznya Syed Nursi, bagaimana menciptakan komunitas hemat ini dalam kehidupan bingkai umat Islam. Itu ada 7 poin yang sangat baik dicatat kembali dalam risalah al-iktisad itu, risalah hemat. Itu yang pertama, hidup hemat inilah wujud syukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi hemat ini sudah, itu adalah bentuk refleksi jiwa, refleksi hati nurani kita terhadap apa yang sudah kita dapatkan. Ya. Jadi kita bersyukur nih, ini bersyukur. Hemat adalah bentuk bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukurnya yaitu ya kita makan apa yang ada di depan kita jangan rakus ya. Yang kedua, hemat adalah qanaah. Al-qanaah. Kita menjaga jangan sampai kita makan bukan milik kita. Apa yang masuk di mulut kita adalah benar-benar terjamin kehalalannya, terjamin bahwasanya itu adalah kita dapatkan dari hal-hal yang baik. Nah, ini sebenarnya juga memotivasi atau juga membuat semacam struktur. Kalau dalam ekspor impor itu, ini sudah masuk semua. Kategori apa yang disebutkan oleh Ustadznya Syed Nursi itu semua dalam kacamata ekspor impor, investasi, bisnis masuk semua di sini. Artinya ada nilai-nilai, ada value, the great value, ada nilai besar yang dibangun di sini. Kenapa? Kalau kita mau ekspor produk ke luar, kalau dia nggak punya uji mutu, nggak punya sertifikat kesehatan, nggak punya bahwasanya itu halal, susah masuk ke sebuah negara. Ditolak, akan ada reekspor. Kalau misalnya ditolak, ya sudah. Ya. Ini juga masalah masuk ke beberapa hal yang kita bisa bahas sebentar. Jadi hemat itu menguasai, yang ketiga hemat dan menguasai nafsu jasadiah. Jangan sampai kita satu piring ini bisa sebenarnya untuk 2-3 orang, tapi kita sangat boros, sangat rakus dan tamak ya. Yang keempat, hemat tidak menjadi kita miskin. Hemat tidak menjadikan kita miskin. Yang kelima, warga-warga muslim yang miskin bisa merasakan lezatnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, sebagaimana yang disampaikan Ustaz Syed Nursi, hemat adalah perilaku Nabi. Para nabi-nabi ini, al-anbiya al-mursalin, ya, ini adalah suri teladan kita. Nabi Daud sendiri menyatakan, inna sama ala tumtiru zahaban, ya kan, disebutkan itu berkali-kali kepada umatnya. Wahai umatku, langit itu tidak akan turunkan emas, permata, perak. Tapi kita harus kerja keras. Apa yang dilakukan Nabi Daud? Ke hutan mencari kayu bakar, ini dijual di pasar. Nabi Musa, ya, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf jagonya di pertanian dan jago di peternakan. Coba kita lihat di daerah Fayum dan daerah Delta Mesir, menjadi basis utama produsen makanan, produk agriculture Mesir saat ini, sampai saat ini. Jadi menjadi produk ekspornya luar biasa diekspor ke negara Eropa. Jadi yang miskin bisa merasakan lezatnya nikmat Allah. Yang keenam, hemat adalah perilaku Nabi. Yang ketujuh, ini sifat boros. Jadi lawannya hemat adalah boros.
melahirkan ketamakan, tidak merasa cukup, ya, suka merasa merugi, dan menundai rasa ikhlas. Nah, sikap kita menghadapi krisis ekonomi ini sekarang mungkin belum ya dampaknya, tapi sekarang ini 3 juta warga Indonesia kena PHK. Dan 6 juta, sesuai data BPS kemarin, 6 juta ada orang-orang miskin baru dari dampak dari COVID-19 ini. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, tetap dekat dengan Allah, mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa hafal 3 aja. Pekat terhadap Allah, yaitu kita selalu bersyukur pada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Yang kedua, kita selalu pekat pada lingkungan kita. Lingkungan kita, tetangga kita inilah saudara-saudara kita. Jadi Rasulullah pernah ditanya, itu saudaramu yang mana ya Rasulullah? Itu tetanggamu, saudaramu. Dan Rasulullah menunjuk 4 arah mata angin. 40 rumah ke samping kanan, 40 rumah samping kiri, 40 rumah di depan, 40 rumah di belakang, itu adalah saudara-saudaramu. Nah, ini hebatnya Islam. Ya, jadi kita bagaimana menyatukan jiwa kita untuk bisa senantiasa peka, peduli terhadap lingkungan kita. Yang ketiga, kepekaan yang ketiga adalah kepekaan masa depan. Kita yang berkeluarga, masa depan anak-anak kita harus sudah bisa pikirkan bagaimana bahasa Arabnya, bagaimana bahasa Inggrisnya, agar dia mempunyai bekal untuk menghadapi masa depan. Sehingga dengan seperti itu dia akan komitmen, ya, komit untuk bisa menjalankan tugas-tugasnya, menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim yang tangguh, sebagai muslim yang kuat. Jadi banyak sekali manfaat hemat yang bisa kita tuangkan di sini. Kalau secara pribadi kita akan terbebas. Jadi misalnya yang selalu merasa khawatir dengan keuangan, ya kita tadi seperti Ustaz Nasrul sampaikan, kita ini hanya membeli lifestyle. Sekarang terjadi, kita yang biasanya makan sate, kita bikin di rumah bisa makan sate. Nggak perlu lagi ke hotel, nggak perlu lagi ke restoran mewah. Ya. Ternyata bisa. Jadi kita bisa membangun cadangan-cadangan dana untuk kita, diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, umat kita. Sungguh ini dahsyat sekali kekuatan Risalatul Iqtisad Ustadz Said Nursi ini. Jadi manfaat hemat untuk pribadi ada, manfaat hemat untuk keluarga ada, bisa membuat dana semacam dana abadi ya, dana untuk jaga-jaga untuk keperluan darurat ya. Di sini disebutkan la ya'ulu man iktasada. Orang yang hidupnya hemat itu tidak akan miskin. Yang terakhir itu manfaat untuk lingkungan. Jadi manfaat hemat ini ketika sudah terbangun dalam jiwa kita, dalam jiwa keluarga, ini akan keluar. Apa yang kita bangun di dalam keluarga, dalam diri kita akan keluar dalam perkantoran kita, tempat kita kerja, dalam kita berbisnis. Jadi menghemat semua pengeluaran energi. Tidak menumpuk barang yang tidak terpakai. Ya, menjauhkan kita dari sikap konsumtif yang tadi itu. Sikap konsumtif ini yang sangat menghantui, selalu menjadikan kita tergoda. Jadi ketika kita sudah mengurangi sikap konsumtif, akan timbul, akan lahir sikap berproduksi. Kita bangun bisnis-bisnis, industri, dari pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang sebagai ini menjadi landasan kita dalam berkehidupan sosial. Jadi muamalah hasanahnya ada, di dunianya ada, ini juga jadi bekal untuk hari yang kekal. Jadi beberapa kawan dari alumni Al-Azhar juga itu sedang merancang adanya solusi inkubasi bisnis. Jadi Ghurfatut Tijarah wa Hadanatul Amal lil Ma'ahad Islamiyah. Jadi semacam lembaga kadin pesantren ini membangun beberapa sektor, baik itu di perkebunan, pertanian, perikanan, ya, membangun sebuah kadin dan hasilnya itu untuk pesantren, untuk membiayai pesantren. Pesantren juga untuk konsumsi menggunakan ikan dari situ, menggunakan tanaman atau buah-buahan, sayur-sayuran dari situ, termasuk peternakan.
ayam dan sapi. Nah, ini yang harusnya kita bangun, pengayaan-pengayaan. Dari sikap kita berhemat, kita tidak boros, kita berproduksi, kita menghasilkan sesuatu. Ada suatu hasil yang kita munculkan, orang-orang akan berlomba untuk berinvestasi. Sehingga ini terbangun yang baik, kita punya hasil yang bagus, produk-produk yang bagus, bisa diekspor. Dan ini akan mendapatkan profitabilitas, ya, keuntungan untuk kita, masyarakat kita, dan umat kita. Ini mungkin ya Ustaz yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat nanti berbagi dan berdiskusi. Baik. Baik, syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.